Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah mulai video ini kita akan belajar fikih atau tata cara beribadah yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita mulai masuk ke materi fikih, ada baiknya kita memberikan sedikit pencerahan tentang beberapa pendahuluan mengenai fikih ataupun pengenalan tentang fikih. Dan insya Allah di video kali ini kita akan membahas sekilas tentang kisah hidup dan perjalanan Imam Syafi'i, yaitu pendiri madhab yang kita ikuti di Indonesia dan juga madhab yang diikuti di beberapa negara. Mengenai madhab insya Allah akan kita bahas di video-video yang akan datang. Di video kali ini insya Allah kita akan lebih fokus kepada profil imam besar, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena banyak di antara kita yang mungkin masih belum mengenal siapa Imam Syafi'i, nama asli beliau siapa, beliau lahir di mana, dan seterusnya. Insya Allah semoga video kali ini bisa memberikan pencerahan dan juga bisa menjadi pelajaran untuk kita dan termotivasi diri kita untuk mengikuti langkah-langkah yang beliau ambil dalam menuntut ilmu. Insya Allah dalam pembahasan mengenai fikih kita akan membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karya Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, salah seorang ulama besar, yang mana kitab ini insya Allah sudah mencakup pembahasan fikih secara umum tapi detail. Artinya pembahasan fikih yang disebutkan di kitab ini adalah pembahasan fikih sesuai dengan pendapat terkuat di dalam mazhab Syafi'i, dan alhamdulillah kitab ini tersusun dengan rapi. Kemudian penyampaiannya sangat sederhana, insya Allah mudah dipahami dan dipraktekkan oleh orang yang membacanya termasuk kita. Insya Allah kita niatkan membaca kitab ini, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa kita amalkan dan bisa kita sebarkan ilmu yang kita pelajari. Mu'assisul madhab, pendiri madhab, maksudnya pendiri madhab Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Nah, jadi nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris, ayah beliau namanya Idris Asy-Syafi'i. Nisbatnya atau nasabnya adalah Asy-Syafi'i, yaitu salah satu kakek beliau yang bernama Syafi'. Jadi nama beliau Muhammad, ayah beliau Idris. Asy-Syafi'i itu adalah nama marga yang diambil dari nama kakek beliau, yaitu Syafi'. Al-Muttalibi, beliau juga masih termasuk dari keturunan Bani Muttalib. Artinya masih ada hubungan darah dan hubungan kekeluargaan dengan Nabi Muhammad SAW. Yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manaf. Jadi beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersambung nasabnya atau garis keturunannya di kakek beliau yang kesekian yang namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf ini artinya adalah kakek moyang yang sama-sama menyambungkan garis keturunan antara Rasulullah dengan Imam Syafi'i, meskipun tidak satu level, tapi di kakek Abdu Manaf inilah Imam Syafi'i dengan Rasulullah bersambung nasab atau garis keturunannya. Wulida bi Gaza sanah 150 lil hijrah. Beliau lahir di Gaza, Palestina sekarang, tahun 150 Hijriah. Nah, tahun 150 Hijriah ini adalah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar pendiri madhab Hanafi. Nah, di tahun 150 beliau wafat, dan di tahun itu juga Imam Syafi'i lahir. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan ini kata para ulama menandakan bahwa Imam Syafi'i adalah pewaris seorang ulama besar, artinya pengganti dari wafatnya seorang ulama besar yaitu Abu Hanifah. Lepas dari itu yang jelas beliau lahir tahun 150 Hijriah, abad kedua. Wa humila ila Makkah. Dan beliau dari sejak kecil dibawa ke kota Makkah, wa talabal ilma ala syaikhihi, dan menuntut ilmu kepada guru beliau di Makkah, yaitu Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji, mufti Makkah. Yaitu Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji, mufti Makkah, artinya ahli fatwa di Makkah. Kalau di Indonesia istilahnya adalah MUI-nya kota Makkah.
ulama besarnya kota Mekah. Dan Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji ini adalah guru beliau yang menyambungkan sanad keilmuan beliau kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat dari sanad-sanad fikih ataupun sanad-sanad hadis yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, itu rata-ratanya dari Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji. Ini adalah guru besar beliau di kota Mekah. Wal Fudail bin Iyad. Kemudian juga beliau belajar dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah salah seorang ulama sufi besar, di mana beliau dulunya bukan orang yang baik. Dulu beliau menceritakan sendiri bahwa beliau adalah seorang begal ataupun ya semacam perampok dan seterusnya. Dan beliau bercerita bahwa di awal-awal beliau masih muda, terpengaruh dengan pergaulan sehingga beliau suka merampok dan seterusnya. Tapi ya itulah namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada beliau. Allah berikan cahaya iman di dalam hati beliau. Suatu hari pernah Imam Fudail bin Iyad ini ketika pulang dari aksi merampok ataupun begal, di tengah jalan beliau menemukan secarik kertas dan beliau ambil, ternyata di kertas itu ada nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai seorang muslim masih tersentuh hati beliau ketika melihat ada nama Allah tertulis di secarik kertas dan ada di tanah. Beliau ambil, kemudian beliau bawa pulang, beliau beri parfum, beliau kasih kertas itu parfum, beliau taruh kertas itu di tempat yang tinggi. Nah, Imam Fudail bin Iyad mengatakan, setelah beliau menjadi seorang ulama besar, beliau mengatakan bahwa bisa jadi kedudukan tinggi yang Allah berikan ketika itu salah satu berkah dari kejadian, yaitu beliau mengambil nama Allah kemudian diberi parfum, ditaruh di tempat yang tinggi. Artinya dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan pernah kita menyepelekan hal baik sekecil apapun. Insya Allah kalau Allah terima itu, bisa jadi itu adalah salah satu sebab penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Begitu juga jangan pernah kita menganggap bahwa orang yang kita lihat mungkin secara zahir orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu, bisa jadi antara orang tersebut yang menurut kita ahli maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala ada hubungan yang tidak kita tahu. Bisa jadi ada amal kecil, amal kebaikan yang menurut kita kecil yang dilakukan oleh orang itu, tapi di sisi Allah dianggap sesuatu yang sangat besar, sehingga orang ini nanti akhir hayatnya akan berubah menjadi orang yang soleh dan juga Allah masukkan ke dalam surga. Makanya kita tidak boleh menganggap remeh sebuah amal kebaikan, dan juga tidak boleh kita berburuk sangka kepada orang lain meskipun secara zahir kita lihat bermaksiat, karena ada hubungan-hubungan antara setiap orang dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita tahu satu persatu. Kembali kepada pembahasan kita, jadi guru Imam Syafi'i di Mekah adalah Khalid bin Muslim Az-Zanji, Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah. Beliau adalah salah satu ulama besar dalam ilmu hadis wa ghairihim, dan juga banyak guru-guru yang lain. Tapi ya secara umum 3 syekh inilah guru besar Imam Syafi'i di Mekah. Summa rahila ilal Madinah, kemudian beliau pergi ke kota Madinah, wa umruhu 12 sanah. Ketika berusia 12 tahun, wa hafizal muwatta kullahu fi 9 ayyam. Dan beliau menghafal kitab Muwatta, semua kitab Muwatta selama 9 hari. Kitab Muwatta itu adalah kitab fikih. Kitab hadis. Jadi kitab Muwatta itu adalah kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik, yang tebalnya seperti ini, kira-kira seperti ini. Jadi beliau menghafal kitab Muwatta yang tebalnya seperti ini sekitar 9 hari. Dan beliau hafal di luar kepala. Beliau hafal dengan mungkin tidak ada yang lupa. Bayangkan betapa hebatnya kecerdasan beliau. Dan itu ketika beliau berusia 12 tahun. Subhanallah, ya mungkin orang seperti ini sangat jarang di zaman sekarang ini. Kita lanjutkan, muhayyi'an nafsahu li mulazamatil Imam Malik. Menyiapkan diri beliau untuk belajar kepada Imam Malik, yaitu pengarang kitab Muwatta. Tsumma akhadha 'anil Imam Malik hatta sara a'lamatul labih. Kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sehingga menjadi murid beliau yang paling alim, yang paling cerdas, yang paling pintar. Nah, Imam Malik ini adalah imam besar dan orang paling nomor 1 dari segi keilmuan di kota Madinah di zaman itu. Dan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik ini adalah
guru Imam Syafi'i sekaligus pendiri mazhab Maliki, yang sampai saat sekarang ini juga mazhab Maliki ini masih banyak diamalkan, banyak dianut oleh penduduk Madinah ataupun banyak di daerah Maroko, kemudian di daerah-daerah yang lain juga banyak yang masih menggunakan mazhab Maliki. Yang jelas Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, dan sebelum beliau berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah mempersiapkan diri. Beliau sudah membaca kitab Al-Muwatta, menghafal kitab Al-Muwatta yang nantinya akan dipelajari. Ini juga harus menjadi motivasi bagi kita, bahwa kita ketika ingin belajar kita harus persiapkan diri kita. Kita baca dulu pelajaran yang akan kita pelajari, sehingga ketika disampaikan oleh guru kita sudah ada gambaran tentang apa yang akan kita pelajari. Kita lanjut. Wa akhadha an ahli Madinah wa Makkah, kemudian beliau belajar juga kepada penduduk Madinah, kepada penduduk Mekah. Jadi memang dari sejak kecil pun Imam Syafi'i sudah sangat rajin belajar, menuntut ilmu, belajar kepada guru-guru beliau. Wa ta'ahhala lil fatwa wa huwa fil khamisati asyar min umri, dan beliau sudah layak untuk berfatwa ketika berusia 15 tahun. Artinya ketika Imam Syafi'i masih berusia 15 tahun, ya kalau di Indonesia sekitar kelas 3 SMP mungkin, beliau sudah layak untuk berfatwa. Artinya sudah layak untuk menjadi anggota MUI kalau di Indonesia. Ketika ada permasalahan baru, beliau sudah layak untuk menentukan hukum. Bayangkan betapa alimnya Imam Syafi'i. Ma'ama'rifatih bi asy'aril Arab, kemudian beliau juga mengetahui syair-syair bangsa Arab, wa ulumil lughah, ilmu bahasa, hatta innal Asma'i, bahkan Imam Asma'i rawiyati asy'aril Arab, yaitu perawi atau yang menghafalkan syair-syair Arab pun, istafada minhu wa akhadha anhu asy'ar qabilati Bani Hudzail, mengambil faidah atau belajar kepada Imam Syafi'i dan mengambil dari Imam Syafi'i syair-syair atau syair-syair kabilah atau suku Bani Hudzail. Nah, Imam Asma'i ini adalah ilmuwan nahwu yang terkenal di zaman itu. Artinya ulama bahasa Arab yang sangat populer di zaman itu. Ulama sebesar Imam Asma'i pun masih belajar dan menuntut ilmu kepada Imam Syafi'i dari segi bahasa. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i betul-betul hebat di bidang bahasa Arab. Makanya tidak diragukan ketika ada permasalahan di dalam Al-Quran berdasarkan suatu ayat, kemudian ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan ulama lain tentang pembahasan ayat tersebut dari segi bahasa, maka para ulama rata-rata menguatkan pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i adalah ahli bahasa di dalam bidang bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i ini selain ahli fikih, ahli hadis, beliau itu yang paling populer adalah ahli bahasa Arab. Sehingga penafsiran beliau terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis sangat bisa dipercaya. Dan itulah salah satu keistimewaan mazhab Syafi'i yang kita ikuti. Nah, secara umum dari awal kita ulang, beliau lahir di Gaza, kemudian pergi ke Mekah, Madinah, menuntut ilmu di Mekah dan di Madinah. Kemudian nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Beliau ke Yaman, ke Irak, kemudian ke Mesir dan seterusnya. Bagaimana perjalanan mazhab beliau, bagaimana pembukuan mazhab beliau, bagaimana wafat beliau secara singkat, insya Allah akan kita bahas di pelajaran yang akan datang atau di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan di video pertama ini tentang Imam Syafi'i bisa bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.